Pangari panggil Abi. Halo semuanya, selamat sore dan selamat berbahagia juga. Podcast Pol 2 Sukitri Effendi. Di sini Aing mau nanya-nanya dan bukan kedatangan tamu sih, jadi Aing yang nyamperin gitu. Perkenalan dulu bro. Perkenalkan, nama saya Erwin Hidayana. Jadi kan pas podcast Pol Hiji bersama Yuda Purnawan ngomen sih teh. Jadi kemah cenah bintang tamuna aing siap cak aing teh. Jadi kan mana baru pulang dari Jepang juga. Naon di Jepang teh mulung. Ya bisa disebut. Terus Ada disebut mulung. Ya mulung duit. ilmu jeung mulung duit. Oh siap. Dan kebetulan mau sedikit berbagi cerita sedikit berbagi jalan hidup juga, berenang berbagi pengalaman oke. Seberapa tahun di Jepang teh? Setahun. Kurang lebih setahun. Pas ketang setahun pas. Kerja di mana? Di Onomichi Hiroshima. Minasan konnichiwa. Artinya naon? Minasan selamat sore. Oh. Sebenarnya selamat sore. Yap. Genki desu ka? Apakah sehat? Oh, I'm fine. Ideas gitu jawabannya. Udah siap. Jadi Uma kan balik ke Jepang, jadi ada emang pasti banyak lah perubahan antara Indo jeung Jepang teh yang mana rasain teh kumaha? Wah jelas sih. Anu pertama di pengalaman orangnya ngabayangkeun tentang Jepang teh, wah suatu hal yang sangat luar biasa lah. Kalian juga pasti tahu lah Jepang seperti apa. Tapi yang dipikirkan saya, Jepang itu banyak cewek cantik Anjing. Pasti eta mah. Jadi di luar konteks cewek cantik. Kenapa saya pengen pergi ke Jepang? Kenapa pengen kerja di Jepang? Padahal banyak kan orang di Korea, di Inggris, di Jerman. Kenapa lebih memilih Jepang? Karena kerjasama Indonesia sama Jepang itu sudah lama. Nah, di samping itu ke Jepang itu konteksnya bukan seperti TKI. Kalau ke Jepang itu, gua pertama ke Jepang kan ngambilnya Kensusei, pemagang kan. Kewajiban orang Jepang itu kita kerja di sana, dan kewajiban orang Jepang itu mengajarkan kepada kita tentang kehidupan di sana, tentang budaya di sana, tentang pekerjaan di sana. Kewajiban orang Jepang itu mengajarkan kita supaya kita bisa dapat hal-hal positif di sana. Biaya hidup meren lebih mahal kayaknya di Jepang. Ngomongin biaya hidup mah sebenarnya Kensusei mah jauh tina kata kumanya. Lamun mikirkeun uang di dia jeung uang di itunya gede di ditu sih. Cuman lamun misalkan urang ka Indo pasti gede di Indo. Cuman urang kehidupan di itunya istilah nama ya, pangmurahna lah. Ya. Yang ngirit gitu. Gaji pangmurahna. Cuman bedana lebih dihargai lah kerja keras orang gitu. Masih aya keneh duitan. Okay. Waktu kerja keras orang teh masih bisa dihargai ku masyarakat itu. Perbandingan antara tempat di Indo jeung Jepang teh kumaha? Kalau perbandingan tempat, kalau dari segi tempat yang gua rasain sih lebih nyaman di Jepang. Bersih terus kumanya tarapi, bahasa Indonesia nama terapi teh tertib taat peraturan. Cuman nya bukan orang-orang Indo gitu. Jadi istilah nama lamun misalkan orang cicing di Jepang, mun can bisa menikmati atau can bisa asup karena budaya Jepang, orang pasti gabut lah. Soalnya ada orang Jepang mah gawe balik sare cicing di imah. Jadi paribasa nongkrong gitu. Apalagi vacation gitu kan juga di Indo kan aya model di urang mah enak aya wisata anyar produkna teh sok kekinian wae nih. Jadi langsung gitu dikunjungi. Di Jepang mah emang teu di Jepang. Jadi sambil kumanya ayeuna
sabutuhna lamun liburan orang Jepang mah. Yang misalkan ayeuna mumet soal pekerjaan hari weekend, Sabtu Minggu kan hampir seluruhnya sistem kerja Jepang libur kan. Berarti Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu. Kadang orang Jepang kalau misalkan mumet biasa liburan kayak kita. Liburan keluar, refreshing otak. Habis itu ya udah balik lagi. Siklus kehidupannya gitu-gitu wae gitu. Enggak terlalu mikirin gaya hidup, lifestyle ini. Tapi ada juga yang masih muda gitu kan. Soalnya kebanyakan pemuda-pemuda di sana tuh udah pada nikah, punya anak. Nah, ada juga yang belum nikah mah bebas. Ada gitu. Ada yang mengikuti zaman. Cuman ya jika diaruran pamudana kan di rumah barolonya. Itu barolo jadi barolo. Style nanti tinggi gitunya. Tinggi pisan tapi duit rendah gitu. Ai di ditu mah gaji lah mau bisa dicari takeun sih gaji beda jauh juga. Beda jauh. Tapi emang gaya hidupnya biasa wae. Cuman ayeuna mun misalkan hayang beli mobil mewah nu kumaha ge kabeli gitu. Cuman nya teu mementingkeun gitu, tepat dimentingkeun. Ya berarti jadi perbedaan teh emang Indo jeung Jepang mah tertib. Jadi Jepang kebalikan lah. Kebalikan Indo Jepang itu kebalikan Indo sebenarnya. Tapi lebih di atas. Ya benar. Masalah peraturan pekerjaan terus perjuangan nasi bisa gitu ke Jepang kan aing anjing SE ke Jepang. Sebenarnya ke Jepang mah bebari sih. Ngan cuman yang pertama niat ti urangna, nu kadua jiga urang teh nya hararese gitu. Sistem pemerintahan Indonesia mah ribet sebenarnya. Jadi maksudnya sistem pemerintahan kumaha? Jadi ayana misalkan nya hayang babari ke Jepang, hayang pambabarian duit. Aya ti Indo mah banyak temen saya nu orang luar seperti Vietnam kan di urang mah enak anting tato teh kan teu meunang rambut beureuh kan teu meunang Ai Vietnam mah free jadi yang penting gawe semangat pokoknya bisa gawe ai masalah skill teu jadi masalah teu dipermasalahan kan dari skill soalnya kan di ditu ge kita sambil berlatih masalah skill mah ayeuna nu teu dijago ngabengkel kan kali itu misalkan beda deui pekerjaannya apa seperti apa kan tetap dilatih lagi dari nol jadi tidak perlu mengumpulkan skill yang penting niat kita kerja sungguh-sungguh. Terus perjuangan gua ke Jepang mah perjalanan gua ya pertama gua lulus terus gua SMK di Cianjur gua jadi SMK di Darul Hikmah terus ke Cianjur. Nah sebelum lulus kelas 3 ada emang ada penawaran heula ke Jepang. Jadi kerjasama. Jadi kalau di sekolah tuh ada kerjasama kayak apa? BK. Bukan BK. Perbankan. Mana teh perbankan jurusan? Perbankan. Gua di sekolah di jurusan perbankan. Habis itu kan biasa ada kerjasama sekolah sama perusahaan-perusahaan yang kayak di Indo, kayak Komersi juga ada. Nah kebetulan di situ gua jadi pengurusnya. Jadi pengurus kerjasama itu. Nah habis itu kebetulan ada penawaran untuk berangkat ke Jepang. Nah, gue emang tertarik sih kerja di luar negeri gitu maksudnya, terutama kerja ke Jepang. Nah, kebetulan ada lulus sekolah gue langsung pendidikan, kurang lebih intensif gue pendidikan di Cianjur tuh kurang lebih 3 bulan. Mempelajari bahasa. Terus gue lulus tes di Karawang, di Tangerang juga. Nah gue pendidikan lagi intensif 3 bulan. Pokoknya intensif itu pendidikan ke Jepang itu untuk Kensuke itu rata-rata 6 bulan sih. Cuman gue berangkat hampir 1 tahun sampai ke Jepang. Sampai benar-benar berangkat ke Jepang itu 1 tahun. Dan itu perjuangan yang benar-benar gak bisa mudah. dilupain. Gak bisa dilupain juga. Gak cukup mudah itu. Soalnya kalau misalkan mental tahu lah mental yang gak punya nyali udah langsung out atau enggak. Banyak sih teman-teman gue yang 2 tahun sampai bener-bener gak berangkat sampai 2 tahun ya, bahkan sampai ada yang gak berangkat juga banyak. Di luar kerja kan di Jepang
Rumah wae masuk jam seberapa? Nah, sistem kerja di Jepang mah sebenarnya teh sapadat di urang enak. Masuk jam 8. Kerja normal itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, habisnya kadang libur misalkan 2 jam sampai jam 7 atau jam 7 lebih lah. Nah, kita tuh apa namanya? Ngedapatin uang banyak tuh dari hasil lembur. Kalau di kita lembur tuh sampai berjam-jam. Per jam di Jepang per jam. Nah, 2 jam itu lembur tuh udah paling banyak kalau di Jepang. Bisa ya lumayan lah penghasilannya. Kalau misalkan lemburnya banyak, apalagi kalau misalkan kerja di hari libur. Kalau kerja di hari libur tuh misalkan Sabtu. Nah, upnya itu 50%. Kalau misalkan kerja lembur di hari biasa, misalkan 2 jam, 1 jam itu cuman upnya 20%. Tapi kalau kerja di hari libur, misalkan Sabtu atau Minggu itu sampai 50% upnya. Sistem gaji di per bulan. Sistem gaji per bulan. Kalau di perusahaan gua rata-rata, kalau rata-rata sih tanggal 25 itu per bulannya itu tanggal 25 dibagi gajinya itu rata-rata sih. Cuman ada juga yang akhir bulan misalkan tanggal 30, tapi rata-rata tanggal 25. Jadi misalkan kita kerja di bulan 1 misalkan Januari misalkan gajiannya itu ntar bulan 2 tanggal 25 Februari. Nah, berarti lo gitu sebulan jadi ngitungnya di tanggal 25 kan misalkan Januari itu di tanggal 25 ke handap atau dihitung lah. Misalkan tanggal 25 ke atas sampai tanggal 25 ke atas Januari sampai tanggal 25 Februari sebulan itu. Hitungnya kayak gitu. Jepang presidennya Kaisar tuh Kaisar. Presiden. Kaisar ini beda. Ayo di mana? Ayah. Ayo di mana? Ayah. Itu jadi sistem pemerintahnya emang Kaisar. Wah, itu ngerti. Jika sama model kerajaan gitu. Oh, kerajaan. Kekaisaran. Jadi si jelema eta pemimpin teh di barengaran Kaisar. Oh, berarti atau perdana menteri lah. Oh, menteri-menteri gitu berarti. Menteri gitu. Tapi kumaneh karasa emang majuan Jepang atau Indo di sistem pemerintahan gitu. Yang jelas satu Indo masih kurang lah ya, masih negara banyak. Berkembang lah. Kalau Jepang kan udah negara maju, dan negara yang maju pun bukan sekedar negara maju. Jepang negara perekonomian terkuat ketiga di dunia. Tapi yang uniknya Jepang yang tetap dipertahankan Jepang itu dalam bahasa. Jadi kalau misalkan di Indo orang luar kan boleh, kita yang harus ikuti bicara mereka. Iya kan, kalau pakai bahasa Inggris. Misalkan WNA kan ke asup Indo itu kan otomatis kan bahasa internasional bahasa Inggris. Di Jepang mah emang. Kalau Jepang mau bule mau gimana ya tetap mereka harus pakai bahasa Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Meskipun mereka ngomong bahasa Inggris, tetap orang Jepang bakal jawabnya pakai bahasa Jepang. Jadi lamun cek paribasa nama siapa dia siapa udah beli bahasa aing. gitu. Iya benar. Terus masalah transportasi. Nah, masalah transportasi gua apa namanya? Meskipun di sana kurang kendaraan motor kayak gitu kan, emang jalan semua lempang ya? Kebanyakan budaya di sana jalan kaki atau sepeda. Kalau misalkan kita jalan jauh, kita mau bepergian jauh misalkan dari sini di Tasik lah ke Aceh misalkan. Itu kan harus pesawat terus naik bis kan. Tah lempang. Henteu. Jadi aya mana kereta Shinkansen, kereta super cepat kan Shinkansen. Jadi di Jepang mah emang aya kereta karena Shinkansen, kalau di urang mah kan cepat. Di urang mah kan ekonomi anjing. Ekonomi terus naon deui? Bukan malah praktis sih. Menurut gua negara Jepang praktis. Jadi
Kalau bahasa Jepangnya benri, praktis. Jadi mau pergi kemanapun mudah sekarang. Kalau di Jepang tuh, yang kalau jarak-jarak dekat itu biasanya orang-orang pakai sepeda kayak gitu. Yang uniknya di sana tuh, gua belum pernah lihat motor dipakai berdua. Anjing di orang mati luan pakai Limaan anjing cabe-cabean. Opatan namun di telang polisi kan, kenapa kamu berempat? Tapi bisa jawabannya orang Indo mah, tapi keren sih jawaban teh. Kalau berlima nggak muat pak. Kalau di sana tuh motor satu Enggak sih, dibonceng seorang. 2 orang tuh seorang, saya pernah ninggalian gitu. Emang peraturan gitu. Bahkan di mobil kan, kalau misalkan di Indo mobil hampir masuk 9 orang kan. Kalau di sana mobil ya jok 4 ya udah 4. Jadi itu bisa aina ada mah kene. Jadi jelema teh tara ngalanggar hukumnya. Tarap padahal itu teh Emang Apun- termasuk aturan iya. Jadi udah termasuk aturan Jepang. Jarang lihat polisi misalkan nongkrong di jalan gitu kan, nertibkeun jarang. Iya. Tapi orang-orangna udah tertib. Ayeuna teu kudu ditungguan polisi, teu kudu di ieu. Tapi geus tertib sorangan gitu. Geus bener-bener intinya orang-orang Jepang tuh cinta akan negaranya. Itu beda jeung urang. Kok mah cinta tapi terobos aja lah. Eta benci di urang mah kok cinta tapi benci. Rusak. Jadi muncul Fisma membangun dan menghancurkan kan. Jadi gitu. Jadi rasa cinta nanti tidak Bohong, tidak ya. ditunjukkan gitu. Misalkan dina ayeuna. Nah, pengalaman pertama gua ke Jepang mah yang bener-bener gua kan emang gua cinta akan terhadap suatu peraturan kan. Meskipun gua sering ngelanggar tapi gua seru lah. Jadi mentaati peraturan itu bagi gua adalah suatu tantangan. Gua pertama ke Jepang, hal terkecil misalkan dari buang sampah. Dari buang sampah itu harus dibagi-bagi, misalkan plastik, kertas, misalkan sampah bekas makan, Sampah organik gitu dan Jadi- organik. Ente sih, ente aya sampah organik kan organik. Jadi namun di rumah pisah. Jadi dipisah-pisah gitu. Di betsu-betsu. Misalkan plastik, koran, kardus, kertas ya. Jeung moal aya di sisi jalan atau di mana wae tempat sampah umum moal aya di Jepang. Tapi orang di jalan moal pernah ningali sampah gitu. Eta micen ka manana ieu. Kadang orang Jepang misalkan orang belanja di luar, kadang orang Jepang bekas sampahnya itu dibawa pulang, dimasukin tong sampahnya sendiri-sendiri. Peraturan di sana kan ketat. Kalau misalkan kita buang sampah salah, Kayak langsung teguran ada peringatan di situ, entah ketua RT atau tetangga. Kalau misalkan udah nggak bisa diperingati, kadang si sampahnya itu balik lagi ke apa tuh kita ke tempat ke rumah kita. Kalau misalkan nggak gitu, urusannya ya polisi yang datang. Dan juga kalau misalkan kita jalan, kalau di sini ngeludah itu bebas kan? bebas. Kalau di sana ngeludah, apalagi buang sekar rokok, ngerokok di jalan itu hal yang aneh. Kalau di Jepang ngeludah sembarang gitu, hal yang nggak etis lah istilahnya. Kalau kita pun mau merokok di luar pun, di luar itu kan di halaman bebas pun ada sih orang ngerokok, cuman mereka bawa asbak sendiri, yaitu asbak praktis lah istilahnya. Jadi mereka ngerokok, sekarnya itu ke asbakin sendiri, nggak sembarangan kita ke lantai. Emang sih banyak orang juga yang misalkan melanggar banyak, tapi kan keseluruhannya tidak seperti itu. Kebanyakan orang-orang lebih mentaati peraturannya. Makanya sekarang Jepang itu banyak pabrik kan, kota industri, tapi polusi atau udara di sana tuh benar-benar masih segar, benar-benar bersih lah istilahnya. Jadi kan emang setiap negara juga pasti ada momen
ngedate gitu kan. Secara respon si awe Jepang ketika ku urang di deketin teh beda teh jeung Indo gitu. Beda sih. Jadi kumanya kalau di Jepang itu, nah orang-orang tercuek sedunia itu sebenarnya orang Jepang. Tapi kalau misalkan kita pinter bahasa, pinter ngedekati lah istilahnya. Kalau kita udah dekat sama orang Jepang itu baiknya minta ampun. Kita mau minta apa aja pasti dikasih. Enggak minta pun pasti dikasih. Anjing nah pisan itu mah. Masalah cewek di Jepang terus mana? Segawaya itu naon sih? Ya itu segawaya, enggak sembarangan. Enggak sembarangan lah. Enggak sembarangan kita bisa godain cewek cantik gitu. Itu kita misalkan godain cewek cantik, kalau misalkan orang itu gak nerima kita digodain, itu bisa langsung laporan ke polisi. Tapi kita sebisa-bisanya lah, misalkan orang ini bisa digodain, bisa dideketin ya. Gampang. Pengalaman gua deketin cewek, gua nanya alamat. Nanya alamatnya itu daerah Cianjur. Goblok kan. Pas ditanya ya udah mereka gak tahu, ya speak doang lah itu mah intinya. Speak doang. Oh berarti kalau misalkan mana yang deketan awewe terus emang ulah sembarangan jadi tong sembarangan gitu. Si lapor ke polisi. Kan di urang mah enak panggil di jalan. Kenalan gitu. Minta WA. Kan si responnya teh beneran beda jeung di Jepang. Kan misalkan di urang juga gitu kan, misalkan ngagoda cewek kenalan. Jadi emang banyak ada hal yang banyak bisa dicontoh juga di Jepang mah emang yang patut diterapkan juga di Indonesia, kerapihan terus ketertiban juga yang pasti bakal dirasain tuh ketika kita di Jepang. Kita gak berasa apa-apa, berasanya tuh kayak seperti biasa-biasa aja. Jepang nggak sesuai yang kita pikirkan, berasa biasa-biasa aja. Tapi setelah kita pulang dari Jepang, gua baru nyampe bandara Jakarta aja. Jadi karena sana teh geus urang di Indo, di Indo. Jadi misalkan kita di peraturan ngantri lah, bener-bener anjing banget sih. Gua apresiasi sih ke kinerja negara Indonesia lah, bisa disebutnya gitu, seperti pegawai-pegawai bandara. Cuman yang gua sayangkan itu ngantri sampai berjam-jam. Itu bukan karena itu banyak orang atau gimana, tapi emang sistemnya yang rumit. Yang maksud rumit di sana tuh orang-orang itu nggak cepat tanggap di sini. Banyak pekerja, tapi yang ngeladenin itu sendiri, mana lelet kan kayak gitu. Gue sih bagus sih semangat mereka, gue apresiasi. Cuman gue lihat pegawai-pegawainya itu kebanyakan tuh ngerumpi atau kebanyakan diskusi lah itu karena saya terlalu santuy. Kalau di Jepang tuh kalau kita kerja gesit gitu kan, waktu gitu ngelayanin tuh pure, benar-benar kerja gua ngelayanin ini harus cepat gitu, supaya tidak ada yang namanya ngaret atau lelet atau nanti berjam-jam. itu jarang sih. Pangari panggil Miyabi. Kurang mah Miyabi mah naon-naonan sakit mah. Beungeutna masih banget Indo lah. Masih. Cuman anjing kalau misalkan cewek cantiknya itu, kalau misalkan gua lihat artis di Indo cantik, itu cantiknya kan enggak terlalu anjing amis lah. Sana di Indo mah skincare. Orang Jepang kalau pagi-pagi rata-rata jarang mandi. Mereka cuci muka, gosok gigi, berangkat kerja. Amis kene anjing. Bukan amis lagi anjing. Kalau aing sering ngomongin ke teman-teman, sering ngomong anjing amisnya 7 turunan. Fuck kayak gitu. Pokoknya anjing kalau misalkan jauh lah nya jeung Indo mah. Jauh. Jadi lu lihat cewek-cewek cantik, cewek-cewek bening itu cuma lihat di TV, lu lihat artis-artis. Kalau di Jepang anjing lamun di urang cabe-cabean di sisi jalan teh
baru mah pisan anjing. mau di Jepang mah anjing bener-bener gua lihat cewek Jepang di sosial media itu cantik, tapi cantiknya ya maksudnya nggak kerasa seberapa gitu kan. Kalau misalkan lu lihat langsung udah gua sampai nongkrongin itu dari pagi sampai jam 7 malam bela-belain nongkrong mandangi cewek Jepang. Benar-benar aduh manisnya. Oke, podcast Pol 2 agak sedikit kepotong, nanti bakal gue lanjutin. Mana closing lah. Closing ke bahasa Jepang. Sok. Ya, minasan, ima boku wa chotto isugasi ne. Atau podcast dari Kemujer Ele anjing lain ele halus, cuman nya orang geus apa gitu sahawayan geus di podcast gitu kan. Jadi teu aneh deui lah. Aya enggak sih, bukan. Jadi intinya mah bukan hayang jadi YouTuber gitunya, emang senang lah gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Nya bercerita di orang-orang bener-bener. Jadi orang apa biasa gitu nya. Okay. Kan akhirnya orang mah misalkan ngikuti kumanya perjalanan nu tong nu jararauh lah gitu, perjalanan kecil ti orang-orang biasa gitu. Cuman berbagi cerita. Ya, berbagi cerita. Oke. Podcast saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Makasih juga Ewing Indrayana. Follow Instagram Nirgrace atau Sweated dan juga Instagram aing. Naonaran is.ewing. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Oke, bye. Bye.